Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan dan bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada kita semua dalam masa pandemi COVID ini. Pada hari ini kita kembali bertemu walaupun hanya dengan lewat media online. Namun kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Saat ini kami hadir dan menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tetap setia untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan renungannya yang akan disampaikan oleh Romo Epi dengan tema menjawab undangan Tuhan. Kita mau awali pertemuan pada kali ini dengan mengundang Roh Kudus untuk hadir dan menerangi hati kita semua agar hati dan jiwa kita hanya terarah kepada Bapa di surga yang telah mengasihi dan karya keselamatannya melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Jiwaku telah bersamamu.
Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, penghibur kami, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya nama-Mu yang layak kami muliakan. Pada kesempatan ini kami datang dan bersujud dalam hadirat-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami menyadari akan segala dosa dan salah kami. Ampunilah kami, agar kami layak dan pantas untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh bersekutu dalam persekutuan ini. Lewat doa pagi Santa Clara, walaupun dengan media online di saat pandemi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah persekutuan ini, sehingga kami boleh merasakan sukacita melalui pujian-pujian dan penyembahan kami, melalui firman yang akan Kau sampaikan. Biarlah apa yang kami dengar nanti dapat menjadi rema bagi kami, sehingga kami dapat lebih lagi bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun terlepas dari masalah, terlepas dari persoalan. Tidak seorang pun terlepas dari pencobaan dan godaan dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Setiap kita pasti ada kekurangan dan kelemahan karena kita orang-orang yang berdosa. Tetapi kita percaya Tuhan ada bagi kita. Di saat badai persoalan memburu kita, di tengah pandemi ini, kita percaya Ia tidak akan meninggalkan kita, Ia tidak akan memporak-porandakan kehidupan kita, karena Ia selalu ada bagi kita. Karena kita memerlukan Tuhan kita, karena Ialah andalan kita, kami perlu Kau Tuhan.
sumber kedamaian kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambungku, Tuhan memulih. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang kami percaya. Kau yang memberkati kami, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Engkau selalu memberkati kami, terutama di saat ini Tuhan, di saat pandemi ini. Hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu hadir. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi pegangan kami. Bukalah hati kami, bukalah mata hati kami, sehingga apa yang kami dengar lewat Romo Epi dapat menjadi bagi rema kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang diberkat yang akan disampaikan oleh Romo hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya berkatilah beliau, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Romo Epi dipersilakan. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari
saat ini kita buka Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pandemi atau corona atau koronce, bahasa manja zaman now katanya, membuat dunia lumpuh, membuat segala sesuatu menjadi berubah. Rencana kita, agenda kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pun pelayanan kita. Itu juga yang kita alami saat ini di komunitas atau kelompok kita, kelompok doa Santa Clara. Pandemi ini membuat kita bertemu melalui virtual. Pandemi tidak mematahkan kita, tidak membuat ruang gerak kita terbatas. Kita bisa bergerak dengan cara apa saja. Pandemi ini juga tidak membuat daya kreativitas kita mati atau kaku. Namun di satu sisi, pandemi ini kerap membuat kita stres, kerap membuat kita pusing, cemas, takut. Kalau bukan hanya masalah kita kena atau tidak, tapi kita sudah selama beberapa lama ini, kita sudah bosan ada di rumah. Semua kegiatan nonton tidur, makan tidur membuat mungkin berat badan kita naik. Ya, bukan hanya berat badan fisik kita naik, tapi batin kita juga jadi enak. Rohani kita jadi lemah. Karena apa? Karena kita sudah bosan dengan hidup ini. Mau keluar, takut kena. Ternyata kita juga takut mati. Ya, mau di dalam rumah uring-uringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kelompok doa Santa Clara membuka peluang bagi kita, melayani kita, hadir menyapa kita saat ini dimanapun kita berada. Mungkin Anda lagi duduk, lagi baring gitu ya, sambil nonton ini dan lain sebagainya. Tidak masalah. Dengan ini pun gereja kecil hadir di mana-mana. Anda yang sedang menonton ini pun disapa oleh kelompok doa ini. Lalu apa yang mau kita renungkan, yang mau kita refleksikan hari ini? Injil yang kita angkat dengan tema hari ini menjawab panggilan Tuhan. Apa sih artinya? Apa sih maksudnya menjawab panggilan Tuhan? Kalau ada menjawab, maka ada yang memanggil. Siapa yang memanggil, siapa yang menjawab? Tentu di sini yang memanggil adalah Tuhan Yesus, seperti tadi dikatakan. Dan yang dipanggil bukan hanya kelompok doa Santa Clara, tetapi Anda semua yang menonton atau yang menyaksikan, kita semua yang sedang berdoa. Lalu pertanyaannya,
panggilan apa sih yang Yesus berikan kepada kita? Dia memanggil untuk apa dan kenapa dia memanggil kita? Mengundang kita lebih tepatnya. Tadi di dalam Injil bersama-sama kita mendengar Yesus mengatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Benar nggak corona membuat kamu letih lesu, berbeban berat? Jawab masing-masing. Jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau sudah enak di rumah, mau keluar juga takut, maka sabda ini untuk Anda. Yesus memanggilmu, Yesus mengundangmu, mari kamu A, kamu I, Indra, kamu yang berbeban berat, letih lesu, mungkin karena pelayanan udah capek, urusan pekerjaan, ngurus anak yang bukan anaknya, letih lesu, capek, makan hati banyak, pekerjaan gak jelas, ya, terus siapapun urusan kantor dan lain sebagainya semua jadi berantakan, batin jadi lemah, cemas, memikirkan masa depan, pekerjaan, belum lagi ada pegawai yang harus kita tanggung, belum lagi ekonomi yang pas-pasan di masa pandemi ini. Yesus mengundangmu saat ini. Yesus mengajakmu masing-masing, mari datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat. Pertanyaannya, rasa enggak, sadar enggak kalau kita punya beban? Karena undangan ini hanya untuk orang yang merasa punya beban. Kalau kita tidak merasa punya beban, happy-happy aja, enjoy aja, puji Tuhan, syukur. Tapi benarkah demikian? Orang yang tidak pernah punya beban, itu bawaannya sukacita, ketawa. Kehadirannya selalu menyenangkan lingkungan sekitarnya. Kehadirannya dinantikan, dirindukan. Gak ada lo, gak rame katanya. Itu tanda orang yang tidak punya beban hidup. Tapi orang yang punya beban hidup, jangankan kehadirannya, dengar namanya saja orang berpaling muka. Karena apa? Dia hadir bukan membawa sukacita keringanan, tapi bawa beban dia. Ya, kalau cuma dia yang pikul bebannya. Masalahnya dia juga bagi beban, bukan cuma bagi berkat, bagi bebannya itu ke orang lain. Sehingga orang lain menghindar, sebelum dia beri beban, lebih baik aku kabur duluan. Nah, kita semua punya beban kita masing-masing. Bebannya si A beda dengan si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Kita punya beban masing-masing. Semua kita punya persoalan. Bohong kalau kita mengatakan, oh aku gak punya persoalan, Romo. Ya, yang ngomong juga punya. Tapi sesuai porsi kita masing-masing. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Tuhan tahu ukuran kita, Tuhan tahu takaran kita, tidak akan diberi lebih. Percaya? Harus percaya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan Allah yang suka menyiksa. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai. Nah, buat kita yang merasa terbeban hidupnya ini, lahir dan batin udah terseok-seok hidupnya, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, Anda inilah yang diundang oleh Yesus pada saat ini. Yesus mengatakan, datang kepadaku, belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah yang mau kita pelajari dari Yesus. Karena hanya dengan kelembutan dan kerendahan hati, dengan mudah terbuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dan melaksanakannya.
Lalu di dalam hidup nyata kita sehari-hari, tentu tidak mudah untuk melaksanakan, menjalankan, mengikuti panggilan Tuhan Yesus ini. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Yesus tahu bagaimana kita mengalami perjuangan-perjuangan untuk hadir, untuk datang mengikuti panggilannya atau undangannya. Oleh karena itu, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Pikulah yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Jadi kita sudah punya beban kita masing-masing. Ya, Yesus juga tahu kesulitan kita. Yesus juga tahu persoalan-persoalan kita. Nah, hal yang berikutnya yang mau kita pelajari, rendah hati dan lemah lembut, adalah syarat yang menjadi syarat bagi kita untuk mengikuti Yesus adalah bagaimana kita harus membuka diri terhadap sapaan dan undangan Yesus. Saudara, mungkin ini kesulitan bukan hanya kita, tetapi kesulitan pada umumnya bagi setiap orang ketika kita memulai membina sebuah relasi atau hubungan dengan Yesus. Bagaimana caranya, Romo, supaya saya bisa dengan lepas bebas menjawab atau hadir di dalam undangan Yesus? Berdoalah di dalam hati kita masing-masing. Belajar daripada Yesus. Ya, sebelum kita belajar melakukan sesuatu, tentu kita sudah diajarkan untuk berdoa. Bahwa sebelum memulai aktivitas atau kegiatan, supaya apa yang kita lakukan berada dalam naungan Tuhan, berada dalam kerangka rencana dan kehendak Allah. Di dalam doa itulah kita belajar supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang mau selalu belajar itu selalu menempatkan dirinya pada posisi yang di bawah. Artinya bahwa sebagai murid kita belajar untuk mengosongkan pikiran, ide-ide kita. Jadi ini syarat utama ketika kita mau belajar kepada Yesus. Belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa pandemi ini tentu membuat segalanya berubah. Kehidupan kita, ya, bukan hanya masalah pekerjaan, bisnis atau yang lain-lain, tapi juga termasuk hidup rohani kita. Sudah berapa kali, ya, berapa minggu ini mungkin kita hanya diperbolehkan bisa live streaming. Kita tidak boleh datang ke gereja, kita hanya dari rumah. Tentu ini juga mempengaruhi bagaimana kita sangat-sangat merindukan kehadiran nyata Yesus melalui komuni kudus yang kita terima. Tentu kerinduan itu Tuhan tahu, ya. Tapi tidak berarti tidak menerima komuni lantas rohani kita tidak diperhatikan. Lantas rohani kita dibiarkan kering begitu saja. Oleh karena itu, saat ini melalui doa Santa Clara ini kami hadir menyapa Anda. Hadir menjawab undangan Tuhan Yesus. Kami membawa Anda bersama-sama dengan kelompok ini untuk hadir di hadapan Tuhan, menjawab undangan dan menjawab panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar daripadanya. Sehingga dengan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati inilah kita bisa membuka diri bagi kehadiran firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hadir di hadapan
saat ini. Kita membuka diri kita bersama-sama. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah merancangkan yang terburuk, tetapi apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Biarlah lagu ini sebagai doa kita bersama, bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik sejak semula dalam hidup kita. Apapun perjuangan kita, apapun pergumulan kita saat ini, semuanya adalah baik. Mari kita angkat hati kita untuk puji dan sembah Dia, mengucapkan rasa syukur kita atas kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Dari semula Bapa letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berasri. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berkat. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidupku berarti. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau lebih mengenal kami masing-masing. Engkau lebih mengenal setiap perjuangan, pergumulan, kesedihan, kekosongan, kesendirian yang kami alami dimanapun kami berada saat ini. Tak peduli apapun yang kami alami, Engkau tak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Engkau tak pernah membiarkan kami tergeletak begitu saja, tetapi Engkau hadir bagi kami, menyatakan diri-Mu, menyatakan bahwa Engkau mengasihi dan mencintai kami. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang ada di komunitas kelompok doa Santa Clara ini,
dan juga anak-anakmu yang hadir menonton acara ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara hidup mereka, memberikan mereka rahmat-rahmat yang mereka perlukan di dalam kesulitan dan di dalam pergumulan hidup mereka. Jangan biarkan mereka terpisah daripada-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir sebagai Bapa yang mengasihi dan mencintai mereka. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga saudara-saudara sekalian, doa, karya dan pelayanan, niat dan juga keluarga saudara senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Epi. Semoga apa yang kita dengar hari ini, renungan yang disampaikan oleh Romo Epi, membuat kita menjadi lebih kuat lagi, terutama di saat pandemi ini. Kita percaya Ia akan selalu menopang kita, karena Ia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kita mau tutup pertemuan pada hari ini dengan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton acara hari ini. Kita bertemu kembali episode yang akan datang. Terima kasih.